Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh pesepeda pemula adalah gagal menghidrasi dengan benar selama perjalanan panjang. Walaupun kita merasa tidak haus dan baik-baik saja ketika tidak minum saat bersepeda dengan durasi pendek kurang lebih 60 menit, tetapi dalam perjalanan panjang, dehidrasi akan menghadirkan masalah besar bagi kita. Apa yang diminum dan seberapa banyak kita minum sangat penting untuk kinerja dan kesehatan, khususnya ketika bersepeda. Hindari jebakan dehidrasi. Kadang-kadang kita terlena dengan kondisi bersepeda sehingga tidak menyadari seberapa banyak keringat yang keluar dari tubuh. Kecepatan ekstra ketika meluncur menuruni bukit serta bersepeda di jalan datar yang panjang membuat tubuh terkena banyak angin yang membantu mendinginkan tubuh dan menguapkan keringat. Akibatnya, kita sangat mudah untuk melupakan seberapa banyak kita berkeringat. Dan kita baru mengetahui tubuh mengalami dehidrasi ketika terjadi penurunan kinerja atau mengalami sakit. Hidrasi sebelum bersepeda. Saat suhu tubuh naik, kinerja bersepeda cenderung turun. Semakin sedikit cairan yang hilang, semakin dingin tubuh kita, dan semakin baik kinerja bersepeda kita. Tidak heran jika banyak pesepeda lebih memilih untuk minum sebanyak mungkin sebelum bersepeda. Kebutuhan hidrasi pesepeda sangat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, seperti suhu sekitar, kelembaban, intensitas bersepeda, durasi perjalanan, tingkat kebugaran, kondisi kesehatan individu secara keseluruhan. Itulah sebabnya rencana hidrasi individual sangat ideal. Tetapi ketika rencana individual tidak tersedia, jumlah hidrasi yang dibutuhkan pesepeda cenderung berkisar antara 1,2 hingga 2 liter cairan per jam latihan. Air selalu menjadi pilihan tepat bagi pesepeda, terutama sebelum memulai bersepeda. Minumlah 350 hingga 500 ml air 4 hingga 6 jam sebelum bersepeda. Dan setiap 2 jam selanjutnya, minum lagi 350 ml air. Jika cuaca sangat panas, pertimbangkan untuk minum lebih banyak. Air memang bagus, tetapi jangan mengabaikan minuman lain, seperti minuman olahraga berkafein. Penelitian menunjukkan kafein dapat bermanfaat bagi pesepeda. Misalnya, mengkonsumsi 1 hingga 3 mg kafein per kilogram berat badan akan meningkatkan kinerja, meningkatkan output daya, dan memperpanjang rentang konsentrasi kita. Tetapi ingat, bahwa semakin panas cuaca, semakin tidak efektif kafeinnya. Pesepeda yang memiliki tekanan darah tinggi, kondisi jantung, atau minum obat harus konsultasi dengan dokter terkait penggunaan kafein sebelum berolahraga. Hidrasi selama bersepeda. Umumnya, kita dianjurkan hanya boleh minum saat haus. Tetapi anjuran tersebut sebaiknya dihindari ketika bersepeda jarak jauh. Penelitian menunjukkan rasa haus bukanlah indikator terbaik dari tingkat hidrasi secara umum. Hidrasi bersepeda yang tepat harus mencakup minum dalam jumlah kecil setiap 10 hingga 15 menit selama bersepeda. Ini membantu mengisi kembali air yang hilang melalui keringat, membuat kita tetap fokus dan meningkatkan stamina. Hidrasi saat bersepeda tergantung pada panjang perjalanan kita. Misalnya kita bersepeda yang lebih pendek dari 1 jam, maka kita harus fokus pada pergantian cairan tubuh yang hilang. Maka jangan lupa membawa air atau minuman elektrolit selama perjalanan. Sementara pada perjalanan jarak menengah berkisar antara 1 hingga 3 jam, kita harus fokus pada pergantian karbohidrat, alih-alih minum air selama perjalanan. Ambil beberapa botol minuman olahraga kaya karbohidrat. Pastikan kita minum lebih sering
dibandingkan kita minum ketika kita merasa haus, agar tetap terhidrasi sampai garis finish. Perjalanan yang berlangsung 3 jam atau lebih akan menguras karbohidrat dan elektrolit dalam tubuh kita. Bawalah 2 atau lebih minuman olahraga atau air kelapa untuk pesepeda yang lebih menyukai cairan alami. Dan sekali lagi, pastikan untuk minum lebih banyak dibandingkan kebutuhan ketika kita haus. Hidrasi setelah bersepeda. Setelah mengeluarkan keringat di jalur favorit kita perlu mengganti nutrisi yang hilang. Hidrasi pemulihan harus fokus pada penghentian pemecahan nutrisi, mengkonsumsi protein untuk perbaikan otot, dan mengembalikan kadar karbohidrat normal. Minuman kaya elektrolit membantu mengisi kembali nutrisi dan garam yang hilang dalam keringat. Tanpa elektrolit, pesepeda mungkin mengalami kram otot yang parah karena kadar natrium internal yang rendah. Sedangkan protein bisa berasal dari minuman seperti susu atau dari makanan yang kita konsumsi dalam waktu 2 jam setelah bersepeda. Untuk memulihkan tingkat energi, konsumsilah minuman berkarbohidrat tinggi. Minuman ini mengandung rasio 2:1 glukosa terhadap fruktosa yang membantu tubuh menyerap karbohidrat lebih baik dan lebih cepat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.